Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Di Batam, Indo Batam, alhamdulillah pada bulan Rajab ini Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan dosa-dosa kita, ditaubati wa istighfar dengan memperbaiki hidup kita dengan bertaubat dan banyak istighfar wal a'mali sholihati dan banyak beramal soleh. Kita akan menikmati kitab Riyadhus Shalihin bab kedua dari akhir dari kitab ini, yaitu babul mansurati wal mulah, bab tentang hadis-hadis yang tidak dimasukkan pada bab khusus, dan juga ini mengandung hadis-hadis yang mengandung pelajaran dan hiburan dan penguatan bagi iman kita. Ada dua bab yang akan kita imani, ada dua hal yang akan kita imani, dua hadis atau tiga hadis. Pertama adalah hadis yang nomor 1843. Ini berhubung istighfar yang agak panjang, masih tentang rasa malu yang memang sudah terkikis, sudah banyak terdegradasikan, terkurangi di negara ini, khususnya muslimin muslimat. Ini dibuktikan dengan begitu banyaknya berbagai macam jenis kemaksiatan, dan juga banyak orang yang rezekinya diambil dari Allah, oksigen kesehatannya, tapi tak mau sholat, tak mau ikut kajian, tak mau baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'asimil ahwal an Abdillah bin Sarjisa. Dari Asim al-Ahwal dari Abdillah bin Sarjis, qala berkata beliau, qultu li Rasulillah, aku berkata kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca salawat berjumpa berrindu kita minum wa salli alaihi orang yang disebut namaku tak mau baca salawat, itu termasuk orang bil hafafina dan jauh dari kebenaran. Al-Bakhir kullal bakhir, kulit sangat pelit adalah mansubil keindahu, namaku disebut dengan dia tentang keutamaan membaca salawat. Qultu li Rasulillah, aku berkata kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ghafarallahu, semoga mengampuni Allah laka kepada engkau. Ini ketika seorang murid bertemu dengan guru dengan sapaan yang menyenangkan dan menyenangkan. Allah bersabda Rasulullah, walaka, dan semoga Allah pun mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Asim berkata, Asim, aku berkata kepada istighfarullah. Istighfarullah ke Rasulullah SAW. Astaghfirullah, apakah memohon ampun untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang berkata di sini, nah betul, Allah Rasulullah mau minta ampun untukku ketika aku membaca mendoakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kemudian membacakan ayat wastaghfir li dzambika, itu surat Muhammad ayat 19. Wastaghfir, dan kamu harus mohon ampun wahai Rasulullah li dzambika, untuk dosa-dosamu, wal mukmin, dan orang yang beriman laki-laki, wal mukminatu, dan orang mukminin perempuan. Bukan artinya Rasulullah punya dosa, bukan seperti itu maksud. Ini ada etika, tanda rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanda tidak punya kekuatan untuk berbuat taat, tidak bisa menjadi maksiat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan selain memperbanyak baca sholawat, membaca qawla la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya, tidak ada usaha dariku untuk berbuat taat, wala quwwata, tidak punya kekuatan dariku untuk menjadi maksiat, illa billahil aliyyil azim, kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Minimal berapa? Yang marah minimal 100 kali, 20 kali 100. La haula wala quwwata illa billah. Hasan tidak lebih bagus dari 100. Allah mudahkan urusannya. Sebab zikir itu jamaah mata Allah itu alamat mukminin. Para ulama menjelaskan zikir
sedikit itu adalah tanda orang beriman. Alamatul mu'min atau minan nifaq. Allah jauhkan bersihkan dari sifat munafik. Sebab orang munafik itu dalam Al-Quran la yadhkurunallaha illa qalila, tak berzikir kecuali hanya sedikit. Itu pun karena ada kebutuhan. Karena adat budaya di sana apabila ada yang meninggal keluarganya ada karena tahlil. Dan kayak gitu. Karena usahanya susah terus, nggak jadi emas, utang gunung, modal habis. Panggillah Ustaz Kiai sebab mendengar baca Al-Waqiah bersama-sama. Apabila capai 41 kali Allah bukakan pintu kemudahan, lunas utang. Kumpullah Ustaz Kiai dengan santai kan, dijamulah ala kadarnya. Selesai urusan tak ulang lagi. Susah tahajud, senang tinggal lagi. Itu tanda-tanda orang munafik. La yadhkuruna illa qalilan, tak banyak mereka tidak berzikir, itu hanya sedikit. Sedangkan tanda yang beriman adalah kasratul zikrillah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, hai beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Profesor Dr. Ali Jum'ah mengatakan zikir sebanyak-banyaknya pertama tak dibatasi zikir apa saja. Silakan dibaca kecuali yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, bacaan sholat dan setelah sholat. Selain itu bebas. Al-Qur'annya pun bebas. Mau sendiri atau berjamaah bebas. Jangan atau sirron dengan suara kencang ataupun pelan bebas. Asal kalau kencang tak mengganggu orang lain. Karena suatu hari itulah Pak sebetulnya tak menikmati kalau sholat dalam perjalanan itu. Ya kalau imamnya bacaannya bagus, kalau enggak sering saya nemuin imam karena kan itu safar perjalanan dari tidak di rumah di mall di masjid jalan itu karena merasa tua atau macam mana ke depan jadi imam bacanya agak jelas. Saya lupa kalau misalkan ini itu nggak nyaman jadi nggak nyaman. Itu masalahnya kalau safar. Ya terus sekarang ini jamaah Allah kajian kita karena waktunya sangat sempit. Jamaah Allah SWT istighfar kan gitu. Memperbanyak istighfar sebab itu adalah tanda beriman kepada Allah, tanda bersih dari sifat munafik. Bara'atul minan nifaq. Alamatul mu'min bara'atul minan nifaq. Hirzum minasyaitan, benteng dari setan, penjagaan dari setan. Sebab ketika seseorang membaca tahlil la ilaha illallah Dawul Qur'an itu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, Allah berikan seolah-olah memerdekakan 10 budak. Sedangkan upah membebaskan 1 budak saja apabila ikhlas Allah akan masukkan ke surga. Hanya zikir tapi dengan catatan ikhlas dan insafi. Yang kedua, Allah jaga, Allah lindungi dari pagi sampai sebelum matahari terbenam. Sebab dibacakan sudah subuh, dibaca setelah maghrib, Allah lindungi sampai sebelum terbit matahari. Karenanya bacaan zikir ini wajib bagi kita. Artinya untuk arti wajib itu keharusan. Wajib bahasa kita banyak menurut syariat itu harus kita baca sebab satu keutamanya dan orang mukmin jauh dari sifat munafik, Allah jaga dari setan, Allah lindungi dari meninggal 10 Fatimah. Jadi yang biasa saya kasih zikir kepada jemaah yang datang ke rumah apabila kena sihir, banyak masalah, mungkin ini pada antaranya. Dari kondisi kalah, lalu ambilin ke bawah kondisi ini 100 kali setelah subuh, 100 kali setelah maghrib. Setelah sisanya zuhur, asar, isya itu cukup 10 kali atau sesuai dengan kemampuan kita. Ini besar Pak paparan. Apalagi istighfar yang kita bahas ini tadi istighfar. Jadi begitu sahabat ini istighfarlah Rasulullah, gitu. Sahabatnya benar. Rasulullah mohon ampun kepadamu, dia mohon ampun untukku, dan juga Rasulullah mohon ampun kepada Allah untukmu. Sebab yang dimaksud itu adalah sahabat dan sahabat yang beriman. Sesuai dengan firman Allah surat Muhammad wastaghfir lidzambika, dan mohon ampunlah wahai Rasulullah lidzambika untuk dosa-dosamu. Ini dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam untuk mengatakan bahwa Muhammad itu masih berdosa. Sebab masih butuh ampunan dari umatnya. Tak tahu bahwa maksud dari ayat ini adalah menunjukkan pertama kerendahan dia di hadapan Allah seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rendah hati di hadapan sesama manusia, dan
menjadi contoh, Rasul menjadi uswah. Masa misalkan Rasul memerintah kepada umatnya untuk istighfar terus ini nggak baca, sombong amat Muhammad, kan itu berarti betul mukminat yang ada sifat munafiknya. Jadi ini yang jadi uswah contoh Rasul Muhammad SAW akan menjadi istighfar. Bagi mukminina dan mengampunlah Rasulullah untuk dosa-dosamu dan untuk dosa orang beriman laki-laki dari umat wal mukminati dan orang beriman perempuan. Jadi sunahkan setelah salat Allahumma sholli dunubi wali walidayya wal mukminina wal mukminat ala yadil Muhammad. Jadi yang biasa saya baca istighfar, astagfirullahaladzim, Allahumma ampun kepadamu ya Allah, untukku, wali walidayya, untuk dan kedua orang tuaku, wali ashabi hukil wajibatil alayya, dan keluargaku yang menjadi wajib rizkinya nafkahnya kepadaku, itu anak istri, terutama anak istri, wali masyikhina, dan ampunlah dosa-dosa guru-guru kami, walil mukminina wal mukminat, dan semua mukmin mukminat al-ahjab yang masih hidup, semuanya itu wal amwat dan sudah meninggal. Ini yang biasanya diajarkan para guru, diambil dari berbagai macam hadis. Jadi ini sangat indah Pak. Allahumma firli dunubi wali walidayya wali ashabil umumil wajibatil alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jamil muslimin wal muslimat al-akhir minhum. Ini pertama adalah di sini mengandung Rasulullah mengampun untuk umat Islam secara umum. Karena beliau memang diperintah demikian, sedangkan beliau sama sekali tidak menyalip apa yang diperintahkan kepadanya. Artinya Rasulullah Ta'ala. Yang kedua, boleh berargumentasi mengambil dalil dari potongan-potongan ayat Al-Quran seperti surat Muhammad. Apa faedahnya? Di antaranya sedikit saja. Sebab setelah pembahasan ini selesai, kita akan bahas tentang baru istighfar. Rasul Muhammad SAW bersabda, man lazima istighfar, man barang siapa mukmin laki-laki perempuan, lazima dawama wal istiqomah, senantiasa membaca ini al-istighfar, mohon ampun kepada Allah, minimal astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu disunahkan. Atau istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau istighfar dari ibu bapak kita Nabi Adam dan ibu Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau rajabnya istighfar, the king of the istighfar, Allahumma anta rabbi la anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa anta bi fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Orang baca istighfar ini penuh keyakinan, rendah diri di hadapan Allah, yakin Allah akan mengampuni, merahmatinya. Meninggal apabila dibaca pagi-pagi, meninggal siang hari sebelum sore, maka Allah akan ampuni dosa-dosa, Allah masukkan ke surga. Orang yang meninggal membaca ini setelah maghrib atau sore hari, meninggal sebelum matahari terbit atau sebelum pagi-pagi, maka Allah akan masukkan ke surga. Ini istighfar. Jadi ternyata masuk surga itu jalannya banyak. Allah Maha-Rahim. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita hal yang sesuai upahnya seperti ini, untuk menunjukkan kemarahan Allah. Guru-guru kami, orang tua kami mengajarkan ketika bertemu dengan sesama muslim, baik laki-laki perempuan, silakan salaman. Kalau dengan laki-laki berjabatan tangan langsung, kalau dengan lain muhrim perempuan berarti ada jarak. Pekerjaan ringan, upahnya besar. Apa upahnya pertama? Mamin muslimaini yang takiyani, tidaklah dua orang muslim yang takiyani bertemu mereka. Fayal asofani, bersalaman keduanya, terus kalau baca salam. Illa ghufirallahu, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosa mereka qabla yatafarraqa, sebelum berpisah. Jadi biasakan meskipun orang itu tak kenal, sebab itu sesama muslim, salaman, assalamualaikum, bukannya ramah, Allah ampuni dulukan dosa-dosanya. Kalau dosa-dosa Allah dulukan, maka Allah mudahkan semua urusan, Allah berikan kenikmatannya. Jadi man lazimat istighfar, barang siapa yang lazim biasa membaca istighfar,
Profesor Dr. Juma dalam nasihatnya mengatakan, dan juga para ulama mutaqaddimun mutaakhirun adalah minimal 500 kali. Setelah salat 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Bagusnya minimal 750 kali, dan ulama tidak membatasinya, silakan. Yang ketiga, Arab ini upahnya apa? Ya Allah memberikan farjan. Allah akan hilangkan kesusahan dengan kesenangan, kesedihan dengan kebahagiaan. Ini dijamin. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Allah berikan jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi. Sebab dasarnya yang bisa menghilangkan masalah ekonomi, masalah keluarga sakit, masalah anak kita atau kita beres kontrak belum kerja, masalah difitnah orang, 1001 masalah di dunia, mereka bisnisnya tetap berusaha, tetap berjuang, senangnya dan tidak sehat. Sehingga keluarga besar kita harus dengan jamaah masukkan ke Allah Subhanahu. Amin. Nah, dengan berbagai istighfar, Allah menghilangkan semua musibah malapetaka tersebut. Minimal astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Zunnun, Nabi Yunus sampai Rasul, kalau tak membaca istighfar ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dia akan dalam pernikahan sampai hari kiamat kelak. Apa bertanya, ya Rasul, apakah keutamaan istighfar itu hanya untuk umat Rasulullah? Maka Rasul menjawab, wa kadzalika najzil mu'minin. Seperti itulah kami menyelamatkan Nuh di dalam pernikahan. Kami pun akan menghilangkan musibah, malapetaka, kesusahan orang-orang yang beriman dengan memperbanyak istighfar. Makanya perbanyak astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Silakan Pak. Terus terang saja, zikir yang pokok itu dua, salawat istighfar ini. Salawat dan istighfar. Sebab orang yang rajin baca salawat dijamin masuk surga. Dijamin. Aulan nasibi yaumil qiyamah akhir malih salat sabda Rasul. Seutama-utamanya umatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca salawat. Di dalam syarat Kitabul Falihin Bahjah Tuhan yang lain telah menjelaskan, maksudnya adalah orang yang paling utama, aku paling menyenangi, menyukai orang tersebut. Hubungannya paling dekat dengan Rasulullah, Allah bimbing lewat Rasulullah masukkan ke surga. Jadi hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah berikan taufik hidayah, petunjuk dan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan akan memperbanyak istighfar. Coba Bapak jawabkan ini saja. Minimal berapa? Kalau saya sih biasanya minum 100. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Sebentar. Bisa pakai tasbih digital Pak, yang kecil itu dicampurkan itu boleh. Kalau misalkan bawa tasbih yang mancak dulu, malu misalkan, itu aja digital. Kalau enggak pakai jari, 1 jari 3 kan, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, atau 5 binakan astagfirullah wa atubu ilaih. Itu keutamanya besar. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Allah azab karena dosa besarnya, tak ada hujan 2 tahun umat Nabi Nuh, tak ada hujan umat Nabi Hud 3 tahun. Yang diberitahu oleh Allah kepada lewat Rasulullah, lewat Nabi Nuh, Nabi Hud 1, istaghfiru rabbakum, kamu memohon ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffar, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yursilis sama alaikum min, Allah akan turunkan hujan. Artinya apa? Musibah yang di luar kemampuan manusia, Allah hilangkan dengan kekuatan Allah yang Maha Dahsyat yang tak akan hilang. Yakin memang, harus yakin. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Orang yang enggak punya anak, wa yuqikum bi amal, Allah karuniakan anak yang banyak, Allah karuniakan rezeki yang berlimpah. Jadi silakan kalau Bapak amalkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, minimal astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, itu untuk kita dan juga Alhamdulillahirrahmanirrahim li wali-walidayya. Ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua ibu bapakku, wali ashabil ukil wajibatil alayya, dan orang-orang menjadi wajib nafkahnya bagiku, wali masyayikhina, dan untuk guru-guruku, wali masyayikhina, wali ikhwanina, dan saudara-saudaraku, saudara dalam ikatan nikah atau dalam hubungan yang cantik darah, misalkan kakak adik, wal
muslimin wal muslimat, dan juga untuk muslimin muslimat al-ahya yang masih hidup wal amwat sedunia. Orang yang sering beristighfar seperti itu, Allah akan ampuni dosa-dosanya, nanti dikumpulkan dengan orang mukmin mukminat yang didoakannya. Itu jamin Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, banyakkan istighfar. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Kalau kerja itu dapat upahnya biasa, tapi kebaikannya, kedermawanannya, teman-teman akan suka membantu. Misalkan teman ada OT banyak, teman yang lain yang kenapa itu gak ada OT, pikir kayaknya ini masih kurang nih untuk keputusan dibantulah. Pulang ke kampung yang diberikan temannya itu saudaranya itu, rumah beli oleh-oleh untuk teman kita. Kenapa baik kali dia ke kita? Kalau dia pulang kampung pasti kita dikasih. Ingat, kasihlah itu kan oleh-olehnya. Ketika panen buah-buahan, sayuran, ikat temannya dikasih. Itulah di antara silaturahim itu memperbanyak rezeki. Istighfar itu Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Kalau orang kafir banyak rezekinya, tapi Allah berkahnya dicabut. Tetapi kalau orang mukmin, Allah berikan rezeki yang berkah, meskipun kata orang tak melimpah, tapi tercukupi dan bahagia. Sebab banyak yang UMK Pak, ada yang 2,5 Pak, masih ada 2,5, Batam 4,9, meskipun idealnya memang itu minimal 7 juta, memang ideal minimal. Tapi kan nggak berbeda dengan yang lain Pak, Ibu yang dirahmati Allah. Banyak negara seperti Korea Selatan, di Cina, di Jepang, mereka nggak mau nikah. Kenapa? Biaya nikah mahal. Kalau sudah punya anak, karir ibunya akan berhenti. Kedua, risikonya sangat tinggi. Karena takut miskin, mereka nggak nikah. Kalau nikah nggak punya anak. Di Indonesia nggak pengaruh. Meskipun masih kontrak kerja, nikah. Itu toh. Gajinya UMK 4,6 kemarin. Punya anak sudah 3 coba. Indonesia toh. Tapi kan cukup, karena sekolah semuanya bisa. Motor meskipun nyicil setengah tahun, 1 tahun ada. Rumah ada meskipun nyicilnya 15 tahun. Itu Masya Allah, luar biasa. Allah berkati. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada besar kita mengumpulkan sunnah jamaah. Jadi itu di antara keutamaan istighfar. Hadis ini menjelaskan tentang banyak hal. Pertama, kita disunahkan mengampun kepada Allah untuk saudara-saudara kita, dan juga manfaat istighfar. Pertama, Allah hilangkan segala jenis kesedihan diganti dengan kebahagiaan, kesusahan diganti dengan kebahagiaan, kedamaian. Yang sakit Allah hilangkan sakitnya diganti dengan sehat. Memikul lidik makhrajan. Setiap kesusahan Allah berikan jalan keluar, apapun permasalahannya. Dan yang ketiga, Allah berikan rezeki tak disangka. Silakan amalkan, sebab itu sudah terbukti oleh saya sendiri dengan memperbaiki istighfar. Dan saya tambah membaca sholawat minimal 100.000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga insya Allah kita bahas nanti al-hayat tentang malu, banyak sekali. Ini bisa jadikan bahan untuk disertasi atau tesis atau skripsi, dibahas tentang bahan barusan dan juga tentang rasa malu. Sebab saya telah beberapa kali menemukan tentang judul tesis untuk S2 atau disertasi kedokteran membahas tentang hadis dari Ibnu Mas'ud ini Pak, tentang ada hubungan, nanti kita bahas hubungan bagaimana seseorang dengan seseorang. Yang dibahas adalah yang ditanya oleh Allah dan berhubungan dengan darah atau berhubungan banyak apa itu dikasih skripsi, disertasi yang kita bahas dari Ibnu Mas'ud tentang rasa malu itu yang berasal yang diajar oleh Nabi Muhammad. Itu banyak sekali di bahan buku-buku, bahan perenung kita dan tak tulisan-tulisan ilmiah. Sekian kita tutup dengan salawat dan hadis dan doa. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad dan Muhammad alamin. Allahumma qina min Muhammad wa ali walidina Muhammad bin Jabara. Babil muslimin ala Muhammad. Allahumma shukru wa rahmatan wa hadatina. Maksudnya berbagai fasih rodimin. Maksudnya disebutkan Muhammad dan Masya Allah dan Muhammad syufatin. Inna ta'ala satu wahab. Wa subhanahu